Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Safinatul Fauziah dengan NIM 21302056 dan rekan saya Nurlaili Mufidatul dengan NIM 21302030 dan Zafira Nova Zabila dengan NIM 21302060. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktek manasik haji. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian haji. Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, serta amalan lainnya dengan niat haji pada masa tertentu demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakan dan bagi orang yang bernazar. Sedangkan bagi yang sudah melakukan ibadah haji, hukumnya adalah sunnah. Secara etimologi atau secara bahasa, haji berarti niat. Sedangkan menurut syarak berarti niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Selanjutnya, pengertian umroh. Ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan memotong atau mencukur rambut dan dapat dilakukan kapan saja demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ibadah umroh adalah wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakan dan bagi orang yang bernazar. Sedangkan bagi orang-orang yang melaksanakan umroh kedua kali dan seterusnya, hukumnya adalah sunnah. Umroh dapat dilakukan sewaktu-waktu di luar musim haji, kecuali pada waktu wukuf dan hari-hari tasyrik. Selanjutnya yaitu dalil-dalil haji. Dalil-dalil haji terdapat di Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق, yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan kafir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, Baitullah. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad adalah melakukan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umroh. Yang kedua, haji tamattu. Artinya, jamaah dapat melakukan ibadah haji dan ibadah umroh secara terpisah. Setelah jamaah melakukan ibadah umroh, jamaah dapat melakukan tahallul atau mencukur rambut. Selanjutnya, jamaah tinggal menunggu ibadah haji dimulai, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah untuk melakukan ihram haji. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu haji qiron. Artinya melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh dilakukan secara bersamaan atau sekali jalan dengan satu niat. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji yang pertama ihram adalah keadaan seorang yang sudah berniat menjalankan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Selanjutnya sa'i adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berlari-lari kecil atau berjalan kaki sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Selanjutnya wukuf di Arafah adalah pertanda puncak dari rangkaian ibadah haji. Di padang Arafah ini para jemaah diwajibkan membaca takbir dan tahmid. Selanjutnya tahallul adalah mencukur rambut yang sebaiknya dilakukan sejak awal ketika sudah sampai di Mina atau setelah mabit dari Musdalifah untuk melontar jumroh Aqobah. Selanjutnya tertib rukun umroh.
Yang pertama, ihram adalah keadaan seorang yang sudah berniat menjalankan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya, tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Selanjutnya, sa'i adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berlari-lari kecil atau berjalan kaki sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Selanjutnya, tahallul adalah mencukur rambut yang sebaiknya dilakukan sejak awal ketika sudah sampai di Mina atau setelah mabit dari Musdalifah untuk melontar Jumratul Aqabah. Selanjutnya, tartib. Untuk lafadz dari tarwiyah yakni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu, begitu pula kerajaan juga milikmu. Selanjutnya yakni syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf ada 5. Yang pertama, menutup aurat. Kedua, melaksanakan tawaf 7 putaran sempurna. Ketiga, berada di Masjidil Haram. Yang keempat, memulai dan mengakhiri tawaf harus sejajar Hajar Aswad. Yang kelima, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Selanjutnya, sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, berjalan cepat dengan memperpendek langkah. Selanjutnya, memulai tawaf dari Hajar Aswad dari arah sisi rukun Yamani. Yang ketiga, menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan mengangkat tangan sambil bertakbir ketika menghadap Hajar Aswad. Yang keempat, mengusap dan mencium Hajar Aswad. Yang kelima, mengusap rukun Yamani. Yang keenam, berdoa di antara Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ketujuh, berzikir dan berdoa dengan mengecilkan suara. Yang delapan, membaca Al-Quran ketika tawaf. Untuk selanjutnya yakni wajib haji. Wajib haji yang pertama, ihram dari miqat yang telah ditentukan, wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, tahallul yakni mencukur rambut. Selanjutnya yang terakhir, tawaf wada. Selanjutnya syarat wajib haji. Yang pertama, Islam, baligh, berakal sehat, bukan hamba sahaya, mampu. Wajib umroh ialah niat ihram di miqat, meninggalkan perkara yang dilarang selama berihram. Sunnah haji dan umroh. Sunnah haji dan umroh ialah seperti tawaf sunnah, memperbanyak sholat sunnah, zikir dan doa, serta mencium Hajar Aswad. Larangan yang dilakukan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umroh. Untuk laki-laki ialah memakai pakaian yang berjahit atau bertangkup, serta memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki. Yang ketiga ialah menutupi kepala atau memakai songkok dan topi. Untuk perempuan ialah memakai kaos tangan dan memakai cadar. Untuk laki-laki dan perempuan ialah memakai harum-harum atau wewangian sebelum berihram, memotong atau mencukur rambut atau menghilangkan bulu rambut yang ada di badan, serta memotong kuku. Terus selanjutnya ialah menikah atau menikahkan atau bahkan menjadi wali nikah. Yang selanjutnya ialah berburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun. Yang selanjutnya ialah bercumbu atau bersetubuh. Lalu yang terakhir mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Perbedaan antara haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh dilihat dari segi hukumnya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Sementara hukumnya umroh ialah sunnah. Umroh juga bisa dianggap sebagai penyempurna ibadah. Waktu pelaksanaan haji dan umroh juga berbeda. Ibadah haji hanya dilakukan sekali dalam setahun, sementara umroh bisa dilakukan kapan saja, kecuali pada hari tertentu seperti hari Arafah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik pada bulan Zulhijjah. Selanjutnya ialah ibadah haji mewajibkan seluruh jamaah untuk melakukan rukun yang telah dikerjakan di luar Mekah. Rukun tersebut antara lain wukuf di Arafah, melempar jumroh di Mina, dan mabit di Musdalifah atau menginap. Sementara umroh dilaksanakan di Mekah dan jamaah pergi berziarah ke Madinah. Rukun haji ada 5, sementara rukun umroh hanya 4.
Perbedaannya terletak pada wukuf di Arafah yang dilaksanakan hanya oleh jemaah haji saja. Yang terakhir ialah kewajiban haji ada 5, sedangkan kewajiban umroh hanya ada 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.